Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3421. Charlie berkata, 10 besar. Masih jauh dari posisi pertama. Yule berkata dengan serius. Tidak masalah jika ada celah. Kamu harus mantap dan naik pilih demi memilih. Saat dia mengatakan itu, Yule memberitahu Charlie. Charlie, keluarga seperti Rothschild terlalu kuat. Saat ini, saya tidak menyarankan kamu menghadapi mereka terlalu dini. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Paman Golding, jangan khawatir. Saya tidak akan berhadapan langsung dengan mereka di Eropa Utara kali ini. Yang utama adalah membantu Helena mendapatkan kembali tahta terlebih dahulu. Dan ngomong-ngomong, menghadapi keluarga Rothschild sekilas saja, aku akan menyembunyikan identitas diriku. Kamu tidak perlu khawatir. Yule melihat bahwa Charlie telah memutuskan untuk pergi. Dia berpesan, Rothschild umumnya dikenal sebagai orang kaya lama di Eropa dan Amerika Serikat. Tidak seperti Bill Gates, generasi baru orang kaya. Setiap properti dan setiap stok ada di halaman depan. Di permukaan, ini lebih seperti gunung es yang sangat besar. Yang bisa kita lihat hanyalah puncak gunung es. Dan apa yang benar-benar kuat tentang mereka adalah mereka telah menembus seluruh masyarakat barat selama beberapa ratus tahun terakhir. Di permukaan, mereka hanya terlihat memiliki 10 perusahaan. Tetapi pada kenyataannya, mungkin ada ribuan perusahaan yang mereka kendalikan dengan berbagai cara. Kekuatan ini cukup menakutkan, sangat menakutkan. Bahkan jika keluarga kakekmu berada di antara 3 keluarga teratas di dunia. Namun aset gabungan kakekmu dan keluarga kerajaan Timur Tengah mungkin tidak dapat menyaingi Rothschild. Berbicara tentang ini, Yule memperingatkan, Charlie, kamu harus berhati-hati saat menghadapi keluarga Rothschild kapan saja. Charlie mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, Paman Golding, jangan khawatir. Aku tahu itu dengan baik. Pada saat ini, Queen memandang Charlie dengan penuh semangat, dan berkata dengan penuh semangat, Kakak Charlie. Dengan kekuatanmu, aku percaya bahwa bahkan keluarga Rothschild pun akan diinjak-injak di bawah kakimu. Queen awalnya adalah gadis penggemar kecil Charlie, tapi sekarang dia terlihat seperti penggemar fanatik. Charlie sedikit mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, sayang. Hari ini akan tiba pada akhirnya. Setelah itu, Charlie mengisi gelas anggur lagi dan berkata, Paman Golding, Bibi Rahel, dan Nana, aku ingin bersulang untuk kalian bertiga. Sekali lagi terima kasih atas cinta kalian aku. 3 anggota keluarga Golding mengisi gelas anggur mereka dan meminumnya bersama Charlie. Charlie melihat keluarga Moore dan keluarga itu duduk di meja yang sama tidak jauh darinya. Dia berkata kepada keluarga Golding, ada beberapa teman lain. Saya akan menyapa dulu. Pergilah, Yule berkata sambil tersenyum. Ingatlah untuk kembali lagi nanti dan minum dengan paman. Baik, Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Golding, dan datang ke meja keluarga Moore dan keluarga itu yang sedang duduk dengan segelas anggur. Nanako melihat Charlie semakin dekat, meski wajahnya masih selembut air. Namun sorot matanya yang penuh cinta tak bisa lagi disembunyikan. Dia sangat mencintai Charlie. Hari ini, dia melihat Charlie membuat seluruh istana Wanlong berlutut di depannya dan memohon belas kasihan hari ini. Dia merasa bahwa jika dia tidak bisa menikahi Charlie atau menjadi wanitanya, maka dia harus sendirian selama sisa hidupnya. Karena dia tahu bahwa tidak akan pernah ada pria lain yang bisa sepenuhnya menduduki dirinya seperti Charlie. Adapun Jasmine yang berjanji dan cantik, dia selalu menuntut dirinya sebagai seorang wanita. Tetapi dia telah jatuh seperti gadis kecil di dalam hatinya. Begitu Charlie tiba, keluarga Moore dan keluarga itu semuanya berdiri. Yahiko dan Hiroshi tidak bisa berdiri karena kehilangan kakinya. Mereka segera mengangkat kacamatanya tinggi-tinggi dan menatap Charlie dengan hormat. Dan hampir 200 orang yang dibawa oleh kedua keluarga mereka juga berdiri serempak. Di antara mereka, lebih dari 100 ninja top yang biasanya dianggap sebagai penguasa harta nasional di Jepang, berdiri tegak. Tangan mereka dengan hati rendah tergantung di sisi tubuh,
dan leher serta kepala diturunkan dengan hormat 45 derajat. Semua hormat. Ini adalah reaksi dan etiket yang mendasari mereka ketika menghadapi pria kuat yang penuh hormat dan takut. Melihat pemandangan ini, Yule tidak dapat menahan desahan kepada istri dan putrinya. Para ninja Jepang ini tampaknya benar-benar pertarungan oleh kekuatan Charlie. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala di depan Charlie. Queen berkata dengan serius, "Itu benar. Kakak Charlie jauh lebih kuat dari mereka. Mereka pasti hormat." Pada saat ini, Rahel datang dengan pelan. Ada seorang gadis dari keluarga Ito, dan seorang gadis dari keluarga Moore. Mereka tidak naksir Charlie kan? Setelah selesai berbicara, dia melirik kedua saudara perempuan Sophie dan Rosalie yang duduk di meja lain tidak jauh dari sana. Dia menghela napas dan mendesah. Ada juga saudara perempuan dari keluarga Schultz. Cara mereka memandang Charlie sangat berbeda. Bab 3422. Yule adalah pria yang bertindak dengan penuh semangat dan tegas, dan memang bukan orang yang peka. Membawa situasi di tempat penyimpanan sebagai contoh, dia senang dan bersemangat, tetapi dia tidak pernah memperhatikan perbedaan di mata gadis-gadis muda lainnya ketika mereka melihat Charlie. Tetapi Rahel berbeda. Wanita memiliki pemikiran yang halus, pandai mengamati detail, dan intuisi mereka jauh lebih akurat daripada pria. Dia memerhatikan gadis-gadis muda ini di pagi hari. Bagaimanapun, mereka yang masih bersedia pergi ke Gunung Winteri untuk membantu Charlie di bawah tekanan Istana Wanlong akan mati dan hidup. Dan gadis-gadis ini merupakan keindahan terbaik di daerah asal masing-masing. Mereka bersedia datang ke Gunung Winteri tanpa ragu. Ini cukup untuk membuktikan bahwa mereka menganggap Charlie lebih penting dari kehidupan mereka. Rahel, yang juga seorang wanita, tahu betul bahwa jika seorang wanita rela mati untuk pria seumuran, itu pasti bukan hanya karena balas budi. Pasti ada perasaan yang kuat bercampur di dalamnya. Dengan kata lain, semua wanita ini pasti memiliki cinta untuk Charlie. Yule tidak mengerti hal-hal ini. Dia bertanya dengan bingung. "Saya tidak mengerti. Apakah ada yang salah?" Tentu saja, Rahel dengan sengaja menarik Yule ke samping, menghindari Queen. Dia berkata dengan nada tegas. Gadis kecil ini menatap Charlie dengan cinta yang jelas di mata mereka. Yule membukakan matanya dan melihatnya. Hanya tersenyum dan berkata, "Saya pikir itu semua karena rasa terima kasih. Jangan lupa bahwa Charlie sangat baik kepada gadis-gadis ini. Normal saja gadis-gadis ini berterima kasih padanya." Rahel berkata dengan sangat serius. Bagi wanita, sulit untuk menangani rasa terima kasih di hati mereka secara objektif. Pernahkah kamu menemukan bahwa wanita muda jatuh cinta dengan pria yang baik kepada mereka? Yule terkejut, dan berkata sambil tersenyum, "Hei, hal-hal ini di luar kendali kita." Rahel berkata dengan suara rendah, "Sayang, kamu tidak bisa begitu saja semuanya mengingat. Gadis-gadis ini semuanya adalah burung phoenix di antara laki-laki. Dan salah satu dari mereka mungkin tidak lebih buruk dari putri kita. Gadis-gadis ini akan menjadi pesaing Nana." Setelah itu, dia berkata lagi, "Lihat Sophie Schultz. Dia sudah menjadi kepala keluarga di usia muda." Dan Charlie membantu dengan satu tangan. Tidak hanya itu, Charlie juga menyelamatkannya dan menyelamatkan ibu dan saudara laki-lakinya. Gadis mana yang bisa menolak kebaikan yang begitu besar? Jika dia bersaing dengan Nana, Nana mungkin tidak akan bisa menang melawannya. Ada juga Nanako Ito, yang juga pewaris keluarga Ito di usia muda. Bukan hanya cantik, dia juga memiliki kepribadian yang lembut. Meskipun kebanyakan orang Tionghoa membenci negaranya, banyak orang yang selalu memiliki perasaan terhadap wanita di negara mereka. Niat baik ekstra. Ini juga bonus item. Meskipun Rosalie dan Jasmine tidak cukup kuat, mereka juga setia kepada Charlie. Terlebih lagi, tidak seperti Nana, Jasmine ada di Aurus Hill, dan Rosalie selalu berada di sisi Charlie. Kedua orang ini dekat satu sama lain. Ada juga keuntungan besar mendapatkan bulan pertama. Yule ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Yah, menurutku tidak perlu khawatir tentang itu. Pria yang luar biasa seperti Charlie bisa membuat banyak gadis jatuh cinta padanya." Charlie tidak menonjolkan dirinya sebagai kepala keluarga, dan dia menyebarkan kabar tentang penaklukan Istana Wanlong.
Setiap keluarga besar di negara ini bisa dianggap sama. Mereka semua akan memeras kepala untuk menikahkan putri mereka di dekatnya. Kamu pasti sudah memperhatikan keindahan para bangsawan kaya ini dengan jelas. Ya, Rahel menghela napas, lalu menatap Helena yang duduk di sudut diam-diam menatap Charlie. Dia berkata lagi, Charlie akan pergi ke Eropa Utara. Jika dia membantu Helena menjadi Ratu Utara, gadis Nordik ini mungkin akan jatuh cinta juga. Bab 3423. Yule mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Charlie anak yang berbakti. Tidak peduli berapa banyak wanita yang menyukainya. Hanya ada satu gadis di dunia ini. Gadis yang dipilih sendiri oleh saudara Wade. Setelah itu, Yule berkata lagi, meskipun Charlie sekarang memiliki istri yang sah, itu karena dia tidak berada di keluarga Wade selama 20 tahun. Kini perjalanan hidup Charlie sudah mulai bergerak mendekati keluarga Wade. Dalam hal perasaan pribadi, dia pasti akan kembali ke jalur yang diatur untuknya oleh saudara dan saudari Wade. Dan menikah dengan Nana, hanya masalah waktu. Rahel sedikit lega, mengangguk dan berkata, saya harap semuanya akan seperti yang kamu katakan. Saya tidak tega putri saya menunggu selama 20 tahun, dan akhirnya tidak ada hasil. Pada saat yang sama, Sophie duduk di meja bersama ibunya Helen, Rosalie, Yasita dan anggota keluarga Harker lainnya. Suasananya agak canggung. Yasita adalah orang ketiga dalam pernikahan ayah dan ibunya dan diam-diam melahirkan seorang putri. Yasita merasa sangat menyesal saat bertemu Helen. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk meminta maaf kepada Helen, tetapi dia selalu menelan kata-kata itu. Rasa bersalah moral membuatnya tidak tahu bagaimana berbicara. Sebaliknya, Sophie dan Rosalie tiba-tiba dan tertawa bersama. Kedua saudara perempuan ini memiliki setengah hubungan darah yang sama, juga memiliki pengalaman yang sangat mirip. Keduanya dikhianati oleh keluarga Schultz dan telah diselamatkan oleh Charlie lebih dari sekali. Mereka memiliki banyak kesamaan. Sophie memandang Charlie yang sedang berkumpul dengan keluarga Moore dan keluarga Ito. Dia tidak bisa menahan desahan dan kedamaian. Rosalie, dermawan sangat kuat. Aku yakin tidak akan lama lagi kamu tidak perlu menyembunyikan identitasmu lagi. Rosalie menjulurkan lidahnya, dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak peduli. Tuan Muda Wade ingin aku bersembunyi. Jadi aku bersembunyi. Jika dia tidak mengaturku bersembunyi, aku tidak akan bersembunyi. Pokoknya, aku tidak punya rencana lain. Ikuti saja dia. Saat dia mengatakan itu, Rosalie memegang dagunya dan berkata dengan emosi, namun, kekuatanku terlalu lemah. Sebagian besar dari hampir 100 orang istana Wanlong lebih kuat dariku. Aku khawatir Tuan Muda Wade tidak membutuhkan aku lagi karena aku tidak memiliki kekuatan nyata. Sophie menahannya, dan berkata dengan serius, jangan khawatir. Menurutku dermawan tidak akan memperlakukan istana Wanlong sebagai kekuatannya sendiri. Dia akan memperlakukan mereka sebagai sarung tangan hitam, dan mempekerjakan beberapa hal yang tidak begitu lurus. Dan kamu di mata dermawan, berbeda dari istana Wanlong. Dermawan pasti akan mengatur yang lebih baik untukmu. Rosalie bertanya dengan heran. Kakak, apakah yang kamu katakan itu benar? Sophie mengangguk dengan serius dan berkata, kurasa begitu. Aku yakin 8 atau 90%. Rosalie segera tersenyum bahagia dan berkata, itu sangat bagus. Saya tidak akan meminta apa-apa lagi. Alangkah baik bisa menjadi pelayan di sisi Tuan Muda Wade sepanjang waktu. Helen, yang jarang berbicara karena suasana canggung, juga berkata saat ini, Rosalie, kamu harus lebih percaya diri. Tuan Wade pasti memiliki harapan yang tinggi untukmu. Kamu tidak boleh hanya menjadi pelayan pribadi. Ikuti dia dengan hati-hati. Mungkin suatu hari nanti kamu bisa mencapai ketinggian istana Wanlong. Rosalie mengatupkan bibirnya. Meskipun dia tidak percaya, dia tidak bisa tidak menantikan masa depan. Bab 3424. Setelah terima kasih kepada keluarga Moore dan keluarga Ito, Charlie mendatangi keluarga Harker, Helen dan Sophie dengan gelas anggur. Sebelum Charlie mengungkapkan rasa terima kasihnya, Holden, lelaki tua dari keluarga Harker, mengambil langkah pertama, mengangkat gelasnya dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade.
Saya baru tahu tadi malam bahwa Anda menyelamatkan Rosalie. Anda adalah orang yang melindunginya sepanjang waktu. Keluarga Harker tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Charlie sedikit tersenyum dan berkata dengan tenang, Tuan Harker terlalu serius. Aku dan Rosalie berteman. Kamu tidak perlu mengingatnya. Holden berkata dengan serius. Tuan Wade, Rosalie adalah yang terbaik dari generasi baru keluarga Harker. Dia juga akan menjadi pemimpin keluarga Harker di masa depan. Anda menyelamatkannya. Anda sama dengan menyelamatkan seluruh keluarga Harker. Mendengar ini, Rosalie berkata sambil bertanya, Kakek, aku perempuan dengan nama keluarga lain. Aku tidak bisa menjadi pemimpin keluarga Harker. Holden berkata dengan tegas, Rosalie, tidak peduli apa nama belakangmu. Kamu adalah keturunan keluarga Harker. Saya sangat yakin keluarga Harker dapat dipercayakan kepada Anda untuk mengelolanya. Saat dia mengatakan itu, Holden berkata dengan emosi, ketika saya pergi ke Gunung Winteri hari ini, saya menyadari bahwa di bidang seni bela diri, ada langit di atas langit. Saya sudah menua, tapi tidak bisa mencapai 4 bintang tanpa bantuan Tuan Wade. Saya benar-benar merasa malu. Berbicara tentang ini, Holden memandang Rosalie dan berkata dengan serius, jadi, saya ingin menyerahkan semua urusan keluarga Harker Anda. Sehingga saya memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih keras. Aku ingin melangkah lebih jauh sebelum aku mati. Rosalie sedikit tersanjung. Dan pada saat yang sama berkata dengan sedikit gentar, Kakek, saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya atau tidak, identitasku masih sensitif. Jika orang Jepang mengetahui aku masih hidup, keluarga Harker bisa mendapat masalah. Charlie berkata saat ini, Rosalie, kamu tidak perlu takut dengan masalah ini. Aku sudah membayangkannya. Besok kamu bisa membuka identitasmu secara terbuka. Orang Jepang tidak akan pernah mengganggumu lagi. Bagaimana ini mungkin? Rosalie berkata tanpa sadar. Saya penjahat paling dicari di Jepang. Mereka pasti tidak akan membiarkan saya pergi begitu saja. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Besok, saya akan meminta Istana Wanlong mengumumkan kepada publik bahwa kamu telah resmi menjadi anggota Istana Wanlong. Orang Jepang tidak akan berani melawan Istana Wanlong. Mereka pasti memilih menyerah untuk mengejarmu. Bahkan jika Jepang tidak mencabut perintah penangkapan secara langsung, kamu tidak akan pernah ditangkap. Dengan demikian, kamu akan dapat memulihkan status kebebasanmu secara terbuka. Berbicara tentang ini, Charlie menambahkan, tentu saja, kebebasan yang saya bicarakan, dalam hal wilayah. Kamu bisa pergi kemana saja di dunia kecuali Jepang. Selama kamu tidak pergi ke Jepang dan merangsang emosi mereka, tidak akan ada masalah yang sama sekali. Ketika Rosalie mendengar ini, matanya merah dan dia berkata dengan rasa terima kasih. Tuan Wade, terima kasih, aku tidak ingin pergi kemanapun. Aku hanya ingin berada di sisimu. Charlie sedikit tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu meremehkanku sepanjang waktu. Kakakmu akan resmi menjadi pewaris keluarga Schultz besok. Kamu bisa di sisinya dan membantu. Sophie berkata, Tuan Wade, dia pasti ingin tetap berada di sisimu. Rosalie juga terlihat gelisah dan khawatir saat ini, karena takut Charlie benar-benar tidak akan ikut bersamanya. Charlie melihat penampilannya, jadi dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, Rosalie akan kembali ke Aurus Hill dengan semua orang keluarga Harker terlebih dahulu. Tuan Harker dan yang lainnya akan kembali ke villa itu. Rosalie akan tinggal di Shangri-La Aurus Hill untuk sementara. Rosalie akhirnya menghela napas lega, mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, baik, Tuan Wade. Saya selalu siap melayani. Charlie mengangguk, menatap Sophie dan Helen, lalu berkata dengan serius, Nona Schultz, Bibi Dun. Setelah Cat Van dan Seldon berlutut di Gunung Winteri besok, aku akan bekerja sama denganmu untuk menyelesaikan semua prosedur yang seharusnya diselesaikan. Setelah itu, Cat Van akan berangkat ke Madagaskar. Mungkin perlu waktu persiapan, dan saya tidak ingin dia tinggal di pedesaan. Saya akan mengatur untuk dia dan rombongannya, serta Felix Wade, berangkat ke Madagaskar dengan kapal. Mungkin butuh 10 atau 20 hari. Bab 3425. Dengan mengatakan itu, Charlie berkata kepada Sophie,
Dalam 20 hari ke depan, Nona Schultz bisa mengatur waktu investasi terbang ke Madagaskar untuk mencari sebidang tanah untuk kakekmu. Belikan beberapa perangkat keras lain. Saat dia tiba, dia bisa menjadi tuan tanah di Madagaskar dengan cara yang membumi. Sophie mengangguk cepat dan berkata, "Baik, dermawan. Aku mengerti." Charlie melanjutkan, "Untuk Seldon, aku akan merepotkan Tuan Harker membawa kembali ke Aurus Hill untuk penghuni rumah. Dan jangan membuat kesalahan." Holden segera menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan menyelesaikannya." Setelah berterima kasih kepada semua kerabat dan teman, Charlie meminta Stephen menyiapkan mobil. Dia datang ke Helena yang sendirian, dan berkata, "Helena, kamu sudah siap? Kalau sudah siap, kita bisa berangkat." Helena mengangguk patuh, berdiri, dan berkata dengan lembut, "Aku sudah siap." Charlie sedikit mengangguk tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Mobil dan pesawat sudah menunggu. Yeremia melangkah maju dan bertanya dengan prihatin, "Charlie, kamu pergi sendiri? Apa kamu ingin membawa beberapa orang?" Charlie memegangi kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri." Melihat sikap tegas Charlie, Yeremia mengangguk dan berkata, "Kamu harus berhati-hati. Kami akan menunggumu di East Cliff." Charlie meramalkan, besok kerabat cabang keluarga Wade akan datang. Minta porter untuk muncul. Keluarga Wade tidak perlu muncul, terutama kakek. Yeremia berkata, "Jangan khawatir. Aku tahu." Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Lalu bersama Helena, naik sedan Rolls-Royce yang disiapkan oleh Stephen. Setengah jam kemudian, Rolls-Royce melaju langsung ke bandara dan langsung menuju hanggar tempat Concorde diparkir. Helena masih belum tahu metode apa yang akan Charlie gunakan dalam membantu mendapatkan tahtanya kembali. Dia sangat ingin bertanya beberapa kali, tetapi melihat Charlie menutup matanya, dia hanya bisa menahan dorongan itu. Ketika Rolls-Royce hendak masuk ke hanggar, Charlie perlahan membuka matanya. Dia menatap Helena sambil memandanginya, dan bertanya, "Helena, apakah kamu terbiasa menggunakan aplikasi video pendek?" "Bisa." Helena tidak tahu mengapa Charlie menanyakan hal ini, namun dia tetap berkata dengan hormat, "Aplikasi video pendek populer buatan China juga sangat terkenal di luar negeri. Pria, wanita, dan anak-anak semuanya menyukainya." "Tidak seperti itu." "Oke." Charlie mengangguk, menyerahkan ponselnya, dan berkata, "Masuk ke akunmu. Rekam video. Katakan bahwa kamu sangat senang sekarang, karena akan naik Concorde dan kembali ke Eropa Utara dan akan menghadiri pernikahan saudaramu Olivia." "Ah!" Helena terkejut, dan berkata dengan gugup, "Tuan Wade, kalau saya mengirimkan video sekarang, bukankah saya akan masuk ke dalam jebakan?" Charlie sedikit tersenyum. "Yang saya inginkan adalah menceburkan diri ke dalam jaring." "Jangan khawatir, jika kamu membuat video ini menjadi viral, Olivia tidak akan pernah berani melakukan apapun kepadamu sebelum pernikahannya besok. Karena kalau kamu tidak muncul di hadapannya besok di pesta pernikahan, semua orang akan bertanya-tanya tentang keberadaanmu." Berbicara tentang ini, Charlie melanjutkan, "Kalau kamu ingin Olivia kehilangan lebih banyak dan menjadi sengsara, pertama-tama kita harus membuatnya merasa bahwa dia punya kesempatan untuk menang." Bab 3426. 20 menit kemudian, Concorde lepas landas di malam East Cliff, menuju Eropa Utara dengan kecepatan tinggi. Charlie dan Helena akan menempuh jalur udara sejauh 8.000 km. Pesawat biasanya membutuhkan 9 jam untuk terbang ke sana, tetapi Concorde hanya membutuhkan 4 jam untuk sampai di salah satu negara Nordik, kota Oslo. Pada saat yang sama, pada platform video pendek TikTok, sebuah video dengan cepat menjadi populer. Wanita dalam video tersebut adalah Helena Iliad, yang dikenal sebagai wanita cantik nomor 1 di Eropa Utara. Meskipun Helena kehilangan hak suksesi tahta, dia masih menjadi anggota kerajaan yang paling populer dan dicintai di seluruh Eropa Utara. Dia memiliki lebih dari 8 juta pengikut di TikTok. Negara-negara Nordik hanya memiliki populasi lebih dari 6 juta, dan setidaknya setengah dari mereka adalah penggemar Helena. Dulu, akun TikTok Helena sering mengupdate beberapa klip kesehariannya.
Banyak orang yang mencintainya yang mengamati video pendek tersebut untuk memahami kondisi kehidupannya. Namun, sejak dikabarkan pergi ke Tiongkok dan berencana menikah dengan keluarga Tiongkok, akunnya tidak lagi aktif. Beberapa hari berlalu, dia tiba-tiba mengunggah sebuah video. Dalam video tersebut, dia sedang duduk di dalam mobil dan berkata dengan penuh semangat, "Teman-teman, saya sangat bersemangat. Saya akan segera naik Concorde, kembali ke Eropa Utara untuk menghadiri pernikahan saudara perempuanku Putri Olivia. Aku akan menghadiri pernikahannya dan akan menjadi pengiring pengantinnya." Menyaksikan dia melangkah ke aula pernikahan. Ya Tuhan, aku sangat bersemangat. Aku sangat bersemangat hingga aku hampir menangis beberapa kali. Silakan bergabung dengan saya untuk mengucapkan selamat pernikahannya. Mendengar Putri Helena akan kembali ke Tiongkok, orang-orang Nordik tentu saja sangat senang. Mereka memberikan komentar di bawah videonya. Putri Helena, selamat datang di rumah. Selain itu, banyak orang yang mendoakan pernikahan bahagia Olivia di kolom komentar. Komentar penuh dengan kehangatan dan ketenangan. Saat ini, tengah hari waktu setempat di Eropa Utara, Olivia yang sedang makan siang bersama orang tuanya, tiba-tiba menerima video ini dari Helena. Setelah menontonnya, dia sangat marah hingga dia mendorong piring ke lantai dan berkata dengan dingin, "Helena ini ingin mati. Aku bertemu dengan jelas dia tidak pernah diizinkan kembali ke Eropa Utara dalam kehidupan ini. Tidak disangka dia berani kembali. Dan dia kembali dengan kemeriahan yang begitu besar. Dia mengirim video ini untuk memprovokasi saya secara terbuka. Dia pikir dengan video ini, saya tidak berani melakukan apapun padanya. Dia meremehkanku." Setelah selesai berbicara, dia segera mengangkat telepon dan menelepon Helena. Namun, telepon mengingatkan bahwa ponsel Helena sedang tidak aktif. Olivia meninggalkan pesan ke voicemailnya dan berkata dengan dingin, "Helena, siapa yang memberi nyali karena tidak mematuhi perintahku? Jika kamu berani menginjakkan kaki di Eropa Utara, aku akan membunuh." Sebelum Olivia selesai berbicara, ayahnya Richard merebut telepon darinya. Dia menghentikan rekaman, lalu berkata, "Olivia, kamu gila. Kalau kamu mengancam Helena akan membunuh ibunya, jika Helena menyebarkan rekamannya, kamu akan selesai." Olivia berkeringat dingin dan bertanya dengan gugup, "Aku belum mengatakan itu." Bab 3427. Richard berkata dengan rasa takut yang masih ada. "Untungnya, saya bereaksi dengan cepat. Sebelum kamu mengatakan bunuh, saya sudah menghentikan rekaman." Olivia menghela nafas panjang. Dan sambil mengelus dadanya, dia menyeringai dan mengutuk, "Helena, pelacur. Dia merusak kewarasanku." Richard tidak berbicara, tetapi menonton video Helena bersama istrinya. Lalu berkata, apa yang akan dilakukan Helena saat kembali? Mungkinkah dia ingin menyelamatkan ibunya? Ibu Olivia, Wendy, mengatakan saat ini, Helena bukan orang bodoh. Dia pasti tahu bahwa dengan kemampuannya, tidak mungkin menemukan keberadaan ibunya. Menurut saya, sangat penting baginya untuk kembali hari ini. Mungkin dia ingin menunjukkan niat baik kepada kita dan mengambil kesempatan untuk memperjelas hubungan. Olivia berkata dengan dingin, "Saya tidak peduli apa tujuannya. Dia kembali ke Eropa Utara tanpa izin saya. Dia menentang perintahku." Setelah itu, Olivia melanjutkan, "Selain itu, kemarin saya meminta pergi ke St. Petersburg, Rusia. Dia tidak mendengarkan, dan justru kembali ke Eropa Utara. Dia sangat berani. Dia bahkan berani mengatakan dalam video itu dia akan menjadi pengiring pengantinku. Saya tidak akan membiarkan dia menjadi pengiring pengantin saya. Dalam pernikahanku, dia tidak akan pernah diizinkan melompat keluar dan mencuri perhatian." Richard mengerutkan kening dan berkata, "Saya mendengar keluarga Wade telah menyerah kepada Istana Wanlong. Meskipun mereka menyerah, keluarga Wade seharusnya masih memiliki setengah aset mereka. Setidaknya 100 hingga 200 miliar euro. Kekuatan ini tidak bisa diubah. Selain itu, Concorde yang membawa Helena adalah aset keluarga Wade. Meskipun keluarga Wade menderita kerugian besar, mereka belum sepenuhnya runtuh. Bagi kita, dia masih sangat berharga." Omong-omong, dia menghibur Olivia dan berkata, "Jadi,
Menurutku kamu tidak perlu terlalu marah. Kamu harus melihat dulu apa yang ingin dilakukan Helena. Siapa yang tahu dia ingin memperbaiki hubungan Anda. Setelah kamu menikah, dia bisa meninggalkan Eropa Utara. Minta dia bekerja sama dengan kami untuk menarik dana keluarga Wade ke Eropa Utara. Kamu jangan terlalu kaku, Olivia berkata dengan ekspresi jelek, karena aku tidak suka setara dengan Helena. Setelah itu, dia mengumpulkan gigi dan melanjutkan. Selama bertahun-tahun, tidak peduli apa yang saya lakukan, saya telah ditekan olehnya. Dalam hal hukum waris, dia lebih unggul dari saya. Dari segi penampilan, dia juga lebih cantik dari aku. Dalam hal nilai, dia selalu lebih baik dariku. Dia bahkan lebih populer dariku dan lebih dicintai oleh orang-orang. Saya berhasil menjadi ahli waris nomor 1, tetapi tingkat popularitasnya masih yang tertinggi. Berbicara tentang ini, Olivia meraung dengan marah. Hal yang paling tidak terkonfirmasi bagi saya adalah setelah saya dikanonisasi sebagai pewaris pertama, masih ada hampir 1 juta warga negara Nordik yang mendukungnya. Mereka mengajukan petisi, meminta negara-negara Nordik ikut campur tangan dalam keluarga kerajaan Nordik, agar Helena dikembalikan sebagai ahli waris nomor 1. Bagiku, itu adalah rasa malu seumur hidup. Jadi, yang aku inginkan adalah dia menundukkan kepalanya secara permanen. Setiap kali dia melihatku, dia harus menundukkan kepalanya dan dengan hormat memanggilku yang mulia Olivia. Ibunya, Wendy menasihati, Olivia, jangan terlalu marah. Helena telah memposting video dan secara terbuka mengumumkan bahwa dia akan kembali. Untuk mencegah publik mengkritikmu, kita hanya dapat menerima kedatanganmu ke pernikahanmu. Saat dia mengatakan itu, Wendy berkata lagi, pada saat yang sama, kamu harus menjadi pengiring pengantinmu. Karena hanya dengan cara ini kamu dapat memastikan bahwa publik tidak akan menimbulkan keraguan. Setelah pernikahan selesai, kamu bisa memaksanya meninggalkan Eropa Utara secara sukarela dan tidak pernah membiarkan kembali lagi. Olivia berkata dengan ekspresi terdistorsi. Dia sengaja menggunakan publik untuk mencubit saya. Apakah saya membiarkan dia datang dan pergi dengan mudah? Jika dia berhasil kali ini, itu tidak akan lama dia tidak akan memiliki waktu lain. Jika dia keluar seperti ini di hari upacara penobatanku, apa yang harus kulakukan? Sungguh tidak masuk akal, Wendy berkata. Olivia, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Helena telah mengirimkan video dan naik ke pesawat. Kita tidak bisa meminta kembali saat ini. Setelah dia tiba, kita harus bisa mengendalikannya dan membayangkannya. Jika dia berani kembali ke Eropa Utara tanpa izin lagi, kita akan segera membunuh ibunya. Dia bisa memutuskan sendiri. Bab 3428. Olivia yang sangat marah akhirnya menerima saran ibunya. Karena meski dia marah, dia juga sangat menyadari situasi saat ini. Helena mengejutkan, sangat sulit baginya untuk melawan. Satu-satunya cara menunggunya datang dan menggunakan nyawa ibunya sebagai ancaman, untuk memahami agar tidak melakukan hal yang sama atau melakukan kesalahan yang sama mulai sekarang. Melihat bahwa dia akhirnya sedikit tenang, ayah Richard berkata, Olivia, Helena masih berada di Concorde. Saya kira dia akan tiba di bandara pada malam hari. Saya sarankan kamu pergi ke bandara bersama William untuk menyambutnya. Saat dia turun dari pesawat, konvoi kerajaan akan membawa ke istana dan mengendalikannya. Aku tahu, Olivia berkata dengan dingin. Agar wanita jalang ini tidak berbicara omong kosong di depan media, aku harus mengontrol semua jadwalnya. Aku juga akan mengambil ponselnya. Agar dia tidak bisa menyampaikan informasi ke dunia luar. Richard mengangguk, menghargai, dan berkata, kamu sudah memikirkan masalahnya sekarang. Dan itu memang relatif komprehensif. Satu-satunya masalah adalah kamu terlalu pemarah dan impulsif. Jika kamu bisa mengendalikan diri, kamu bisa menjadi lebih kuat. Olivia berkata tanpa ekspresi. Selama Helena ditangani, amarahku bisa dikendalikan. Dia terlalu banyak membayangiku selama bertahun-tahun. Ketika sampai pada hal-hal yang berhubungan dengannya, emosiku seperti tong mesiu akan meledak dengan satu sentuhan. Richard menepuk pundaknya dan menghiburnya. Jangan khawatir, Olivia.
Kita pasti akan menyelesaikan masalah Helena sepenuhnya. Paksa dia membantu kita memenangkan sumber daya dari keluarga Wade. Olivia berkata dengan ekspresi dingin. Sebenarnya, aku tidak ingin dia menikah lagi dengan keluarga Wade. Saya ingin mengirimnya ke Aman Ramovic dari Rusia. Richard membujuk. Aset Aman Ramovic paling-paling hanya sebagian kecil dari keluarga Wade. Itu tidak sepadan, Olivia berkata dengan serius. Tapi Aman Ramovic bersedia membayar keluarga kerajaan 500 juta euro secara langsung, jika dia berhasil menikahi Helena. Richard tertawa dan berkata, 500 juta euro adalah biaya pembelian satu kali. Sedangkan keluarga Wade setuju berinvestasi 2 miliar euro di Eropa Utara untuk bekerja sama dengan kita. Dan ini baru awal, kita tidak tahu alias tidak tahu berapa banyak kesempatan di masa mendatang. Jadi tentu saja tidak sebanding dengan menyerahkan Helena ke Aman Ramovic. Olivia memandang Richard dan berkata dengan sangat serius. Ayah, jangan lupa Helena memiliki penyakit bawaan yang sangat serius dan dia mungkin tidak berumur panjang. Jika bisa hidup beberapa bulan, kita mungkin hanya mendapatkan ratusan juta euro dari keluarga Wade. Dan mungkin sebelum modal awal itu tiba, Helena sudah mati. Jika dia meninggal, keluarga Wade tidak mungkin akan berinvestasi pada kita. Richard terkejut. Dan terkejut. Sial, aku tidak memikirkan ini. Sedikit ketegasan melintas di alis Olivia. Dan dia berkata dengan dingin. Helena sekarang adalah anjing peliharaan yang sakit parah yang akan mati. Kita harus mencari pembeli yang mau membayar uang paling banyak dan paling cepat. Berikan dia ke Aman Ramovic. Dan 500 juta euro akan segera dikreditkan. Ketika Helena meninggal di St. Petersburg, tidak ada urusannya dengan kita. Aman Ramovic tidak bisa menyeret jenazahnya dan datang ke Eropa Utara untuk meminta kita mengembalikan uangnya. Richard berkata dengan ekspresi mengesankan. Olivia, kamu berpikir lebih komprehensif. Kalau begitu, kirim Helena ke tangan Aman Ramovic. Olivia mengangguk dan berkata sambil mencibir. Karena dia ada di sini, nasibnya akan berada di bawah kendaliku. Berbicara tentang ini, dia menyeka senyum kejam di sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan, saya mendengar orang mengatakan bahwa Aman Ramovic agak mesum di tulangnya. Dia suka menggunakan berbagai metode tidak manusiawi untuk menyiksa wanita di tempat tidur. Helena punya penyakit jantung. Dia akan mati di kasur Aman Ramovic pada malam pertama di St. Petersburg. Bab 3429. Olivia mencibir dan berkata, kalau begitu, kita bisa mengutuk Aman Ramovic dengan tegas dan memaksanya membayar santunan lagi. Atau kita akan membuat berita tentang penyiksaan putri kerajaan sampai mati kepada publik. Saya pikir, dia harus memberikan 500 juta euro lagi, bukan? Lagi pula, tidak mudah bagi keluarga kerajaan untuk membesarkan Helena. Akan masuk akal memintanya membayar kompensasi 500 juta euro. Richard memandangi putrinya, mengacungkan jempol, dan memuji, Olivia, kamu memang berbakat untuk mengatur dunia. Saat kamu mewarisi tahta, kamu akan mengantarkan perkembangan yang luar biasa pada keluarga kerajaan. Olivia mengangguk, dan berkata dengan suara dingin, kabar pernikahanku dengan William sudah menarik perhatian seluruh Eropa. Banyak keluarga kerajaan, bangsawan, dan orang kaya Eropa lainnya akan datang ke pernikahan kami. Aku berencana mengundang Aman Ramovic, orang kaya baru Rusia, yang tidak bisa naik ke panggung. Tapi karena Helena ada di sini, sebaiknya aku mengundangnya sekarang. Saat pernikahan selesai, biarkan dia membawa Helena pergi. Richard tertawa dan berkata, Aman Ramovic paling suka menghadiri pertemuan para bangsawan Eropa. Jika kamu meneleponnya sekarang, dia akan segera terbang dari St. Petersburg malam ini. Olivia mengangguk dan berkata sambil mencibir, aku akan meneleponnya sebentar lagi. Setelah itu, Olivia berkata lagi, ngomong-ngomong, ayah, saya pikir setelah saya menikah, tidak perlu membiarkan wanita tua itu terus hidup sampai napas terakhirnya. Saya akan meminta dokter diam-diam mengeluarkan semua tabung. Kecepatan koncorde lebih cepat dari kecepatan rotasi bumi. Ketika Charlie dan Helena naik pesawat di East Cliff, hari sudah malam. Setelah 4 jam penerbangan, ketika mereka tiba di kota Oslo,
Hari baru senja di Eropa Utara. Setelah pesawat mendarat di ujung landasan, segera menuju hanggar di ujung bandara dengan kendaraan pengemudi. Saat pesawat masih meluncur, Helena mendengar pesan suara yang dikirim Olivia untuk dirinya sendiri. Meski Olivia belum selesai berbicara, Helena bisa mendengar kemarahan dan ancaman yang kuat dalam kata-katanya. Dia memandang Charlie dengan gugup, dan berkata, "Tuan Wade, Olivia sangat marah. Saya kira dia akan mengontrol saya dengan ketat begitu saya turun dari pesawat." Charlie tersenyum dan berkata, "Kemungkinan besar dia akan membawamu ke istana dan menempatkanmu sebagai tahanan rumah. Dan aku mungkin akan diperlakukan dengan cara yang sama." Helena bertanya, "Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Tidak masalah," Charlie berkata dengan ringan. "Karena kita sudah datang jauh-jauh. Mereka akan meminta kita sebagai tamu untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Ini adalah kesopanan, dan semuanya akan dibahas ketika kita tiba di istana." Melihat Charlie percaya diri, Helena segera menghela napas lega, lalu bertanya kepadanya, "Tuan Wade, bagaimana saya harus memperkenalkan Anda kepada Helena?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu bisa katakan aku adik Felix. Karena Felix belum menikah denganmu. Menurut aturan Tiongkok kami, tidak nyaman bagi Felix untuk langsung berpartisipasi menghadiri pernikahan Olivia. Jadi keluarga Wade mengutusku untuk mengawalmu." "Oke," Helena mengangguk ringan, dan bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah Anda tidak ingin disebut nama?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum santai, "Tidak perlu. Ini pertama kalinya dalam hidupku datang ke Eropa Utara. Jadi tentu saja aku harus datang ke sini." Bab 3430. Di hanggar saat ini, Olivia yang mengenakan gaun buatan Chanel dan berdandan sangat menawan sedang memegang lengan seorang pemuda, menyaksikan koncorde semakin dekat. Pemuda bule ini adalah anak tertua dari keluarga agunan Rothschild, William Rothschild. Keluarga William dihapus di Denmark, di seberang lautan 4 negara Eropa Utara. Selama bertahun-tahun, keluarga William selalu berharap berada di tangga kedua keluarga Rothschild. Mereka tidak menonjolkan diri dan mencoba yang terbaik. Di dalam keluarga Rothschild, struktur keseluruhannya mirip dengan keluarga Wade. Tetapi dalam hal eksekusi sebenarnya, ini jauh lebih rumit dari keluarga Wade. Keluarga Rothschild adalah keluarga kapitalis kuno. Mereka memulai bisnis di bidang keuangan dan membuka bank. Alokasi sumber daya internal mereka sangat ketat. Sumber kehidupan keluarga Rothschild ada di tangan keluarga inti di Amerika Serikat. Keluarga inti membedakan alokasi sumber daya dari keluarga yang berbeda dengan menilai keluarga lain. Keluarga lapis kedua bisa mendapatkan sumber daya 2 atau 3 kali lebih banyak dari keluarga inti setiap tahun daripada keluarga lapis ketiga. Setiap keluarga lapis kedua dan ketiga ingin mendaki. Sebuah keluarga lapis pertama harus melakukan segala cara untuk memantapkan posisinya dan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga lain. Oleh karena itu, persaingan internal yang kuat semacam ini telah membuat penghalang internal keluarga seperti Rothschild menjadi sangat kuat secara keseluruhan. Dan tidak mudah untuk mencapai lompatan tangga internal. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga William telah mencoba segala cara untuk meningkatkan bobot skor mereka. Baru-baru ini, melalui saluran mereka sendiri, mereka mengetahui bahwa Ratu Nordik sakit kritis. Menyadari bahwa Olivia akan segera menjadi ratu termuda di Eropa Utara dan bahkan di seluruh Eropa, mereka segera bernegosiasi dengan keluarga kerajaan Nordik, berharap bisa menikah. Olivia memang sudah lama diperebutkan. Banyak orang kaya di Eropa yang sadar bahwa dia akan menjadi ratu. Sehingga banyak orang yang berharap bisa menikahi Olivia. Di seluruh Eropa, terdapat pemikiran yang kuat tentang kekuasaan dan feodalisme. Hampir semua orang berpikir bahwa keluarga kerajaan dan bangsawan lebih unggul dari yang lain. Jika orang kaya tanpa gelar bangsawan itu bisa menikahi ratu, mereka akan dikanonisasi sebagai pangeran dan adipati pada waktu yang sama. Itu setara dengan menyelesaikan lompatan kelas dalam sekejap. William bisa menonjol di antara banyak pesaing adalah karena keluarganya memutuskan untuk berinvestasi 2 miliar euro dengan uang tunai 1 miliar euro sebagai mahar. Ini menekan pesaing lainnya. Keluarga William berharap bisa meningkatkan pengaruh mereka di seluruh Eropa melalui restu dari keluarga kerajaan.
sehingga mereka dapat menambah bobot dalam peringkat internal Rothschild berikutnya dan dengan demikian naik ke level kedua. Saat ini, Olivia sedang memandangi pesawat Concorde yang seperti angsa putih. Dia berkata dengan ekspresi tertekan, keluarga Wade tidak sederhana. Bahkan pesawat supersonik semacam ini pun bisa mereka dapat. William mengangguk dan berkata dengan ekspresi iri di wajahnya. Sebagai pesawat tercepat di dunia, Concorde direbut oleh keluarga terbaik segera setelah pensiun. Pesawat jenis ini dapat terus digunakan setelah pensiun. Ada kurang dari 10. Keluarga Rothschild memiliki 3. Semuanya berada di tangan keluarga inti. Kami tidak memiliki kesempatan untuk menaikinya sama sekali. Saya tidak berharap keluarga Wade memilikinya. Olivia berkata dengan wajah gelap. Aku belum pernah naik pesawat supersonik seperti ini sebelumnya. William mendecakkan tawaran dan berkata dengan kesal. Saya belum pernah naik pesawat sebelumnya. Saya mendengar bahwa keluarga Wade menderita kerugian besar. Saya tidak tahu apakah mereka bersedia menjual pesawat ini dengan harga murah. Jika mereka bersedia, saya akan membebankan. Pada saat ini, pesawat perlahan memasuki hanggar, dan kemudian palka terbuka. Helena, ditemani Charlie, berjalan menuruni tangga spiral. Di bawah tangga spiral, Olivia memandang Helena dengan seringai di wajahnya. Hanya melihat dia dan Charlie yang turun, Olivia mengerutkan kening dan bertanya, Helena, di mana 2 penjagamu? Mengapa mereka tidak kembali padamu? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.